Dari Shalom Tiberias, lebih dahsyat kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang begitu baik di dalam hidup setiap kita. Haleluya. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia Cabang Kelapa Gading Nias. Dan kami juga menyapa bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan sebab kita masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Kita mau terus sadari kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan begitu sempurna atas setiap kita di tempat ini. Jadi mari sama-sama kita buka hati kita. Mari sama-sama kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tundukkan hati kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, Tuhan yang kami kasihi, Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus. Di siang hari yang indah ini ya Bapa, kami mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang mengucap syukur. Sebab kami begitu mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Dan kami begitu mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kami masuk di bulan yang baru ya Bapa. Di minggu yang pertama kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami berdoa ya Yesus, biar melalui pujian dan melalui penyembahan kami dapat sukacita yang baru, kami dapat kekuatan yang baru. Kami percaya kami pulang bawa pengharapan yang baru. Juga terus kami berdoa mengucap berkat untuk gereja yang kami kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Oh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Juga berdoa bagi Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Selalu Tuhan berikan hikmat, marifat, kesehatan yang sempurna, ekstra kuasa dan ekstra mukjizat. Juga berdoa ya Bapa bagi setiap hati yang rindu akan hadirat Tuhan di tempat ini, maupun yang beribadah melalui live streaming. Tuhan Yesus berkati senantiasa. Kami mau bangkitkan iman kami Tuhan. Setiap yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Setiap yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Dan setiap yang berbeban berat Tuhan pasti berikan kelegaan. Maka di siang hari yang indah ini ya Roh Kudus, terlebih dahulu kami mau datang menyembah. Kami mau bawa ucapan syukur setiap kami mau pandang indah kekudusan Tuhan. Dan kami mau berikan hati kami yang seutuhnya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Ini sembah kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari siap datang menyembah. Bersama-sama kita mau katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan yang memelihara setiap kita. Mari sama-sama di siang hari yang indah ini, masuk di bulan yang baru, di minggu yang pertama. Terus kita mau berikan hati kita. Hati yang mau dibentuk, hati yang mau diajar, dan hati yang mau terus percaya akan kasih Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup setiap kita. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus. Kembali sama-sama Tiberias. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku.
akan kekuatan dan kuasa-Mu. Jelas kami tak dapat mengukurnya ya Tuhan. Oh, tak dapat mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan inilah yang kami mau nyatakan ya Tuhan. kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Oh, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Kami mau taruh pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkaulah sumber kekuatan setiap kami ya Tuhan. Ini yang kami imani dan kami percaya. Ada kemuliaan di balik salib Tuhan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya Sebab ada kemuliaan di balik salib Tuhan yang begitu sempurna. Dengan segenap hati kami yang kami nyatakan ya Bapa. dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus. Ku percaya. Sama-sama sambil bangkit berdiri. Sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Yes. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku hanya Yesus. Mari sama-sama lebih dahsyat lagi.
kami tak henti-henti mengucap syukur di hadapan. Biar mulut kami tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab Kau Tuhan yang layak kami sembah ya Bapa. Dan Kau yang terlebih dahulu memilih setiap kami dan mengasihi setiap kami. Terus angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan gereja Tiberias. Terus kita mau datang meninggikan dan mengagungkan nama. Terima kasih Tuhan. Hosana, Hosana, sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Hosana, Hosana, sebab sungguh besar anugerah Tuhan. Sungguh besar Hosana, 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 sebab kasih Tuhan, kasih-Mu selamatkanku. Come on Tiberias, Hosana, Hosana, Hosana bagi-Mu ya Bapa. Sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, bersyukur akan kasih Tuhan. Selamat Hosana, 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 sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Mari biar semangat. Hosana, Hosana, sungguh besar anugerah-Mu. Hosana, Hosana, kasih-Mu selamatkanku. Sebab kasih Tuhan yang menyelamatkan setiap kita. Kasih-Mu selamatkanku. Mari sekali lagi dengan iman percaya sama-sama Tiberias. Kasih-Mu selamatkanku. Yang percaya lebih dahsyat di atas kepala. Kasih tepuk tangan. Kasih Tuhan.
Saudara Roh Kudus yang kami imani ya Tuhan. Sebab kasih Tuhan yang begitu sempurna yang telah menyelamatkan setiap kami. Maka kami mau tabiskan ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan kepada akhir bagi satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mereka memuji nama Tuhan dengan sukacita kita mau katakan amin. Sama-sama kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita, saudaraku. Kembali kita jumpai kiri kanan depan belakang Bapak Ibu semua. Sama-sama katakan engkau pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap jemaat yang tersambung dalam live streaming, mari kita puji Tuhan. Kita sembah Dia selama-lamanya. Kami bersyukur Gereja Tiberias penuh kuasa, penuh kemuliaan Allah. Mari tanggalkan memanu, nyatakan syukurmu. Di bulan yang baru kita sembah. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat dengan rasa syukur. Gereja Tiberias, ku tak pandang dari gereja mana. Amin. Asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu, hatiku, amin. Engkaulah saudara, saudariku. Mari lebih semangat lagi. Tak pandang dari suku mana. Amin. Asalkan berdiri di atas firman-Nya. Boleh sama-sama tengok kiri kanan Bapak Ibu semua. Dengan senyuman katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, di dalam Yesus. Mari lambaikan tangan berdiri. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, amin. Cinta keluarga Allah. Katakan syukurmu lebih lagi. Ucapan dari syukur. Tuhan Tuhan. Ucapan dari syukur. Haleluya. Asalkan berdiri di atas firman-Nya. Lagi sama-sama tengok kiri kanan kita dengan senyuman saudara. Katakan engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus, kami bersyukur di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah, cinta cinta keluarga Allah, cinta yang percaya katakan cinta keluarga Allah. Mari bersama-sama dengan segenap iman kita sambil lambaikan tangan kita dengan rasa syukur. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bertabasna menjadi keluarganya. Semangat lagi. Ku cinta terjalin
sukacita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang begitu baik, amin saudara. Yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Naikkan pujian syukurmu, sebab Tuhan Yesus itu baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Kami bersukacita, sebab kami punya Allah yang begitu baik. Selamat, sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari Bapak Ibu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku yang percaya Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Katakan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yang siap diberkati lebih lagi, sorakan. Mari bawa syukur kita saudara. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku yang percaya Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempol membuat Tuhan siaga. Amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Mari sama-sama umat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Angkat suaramu. Oh, tiada kami ragu, tak akan kami bimbang. Kami percaya Tuhan Yesus baik. Oh, untuk selama-lamanya. Lebih keras lagi saudara, boleh katakan Tuhan Yesus baik. Oh, sepanjang bulan Maret ini Tuhan, kami percaya sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Yeah. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yeah. Dengan segenap iman kami itu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya kami bersyukur. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bahkan Tuhan menjadikan kita sebagai pemenang, amin. Bahkan lebih daripada seorang pemenang. Satu pujian lagi buat Allah kita di awal bulan yang baru ini. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, sebab iblis telah dikalahkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terus
bersyukur saudara, terus berikan tepuk tanganmu. Terus nyatakan sukacitamu di hadapan. Haleluya. Boleh sama-sama gereja Tiberias, kita bersatu hati, kita sepakat, kita tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan. Come on. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratkanlah panjira, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Serahkan haleluya. Ada kedamaian, ada sukacita, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratkanlah panjira, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya serahkan. Siang ini saudara, mari kita bersaut-saut. Kita lebih dari pemenang. 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 Katakan kita, jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang. Bersama-sama, haleluya. Ibaratkanlah panjira, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Bersama choir lagi. Kita lebih dari pemenang. Yes. Yesus Raja di atas segala raja, amin. Menjadikan kita lebih daripada seorang pemenang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan sekali lagi saudara. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat gereja Tiberias yang dikasihi, yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah pada siang hari ini. Namun sebelumnya mari bersama-sama terlebih dahulu kita boleh menyaksikan highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati.
Kita suka melihat pasangan suami istri yang telah lama menikah ya. Lama-kelamaan wajah dan sifatnya menjadi semakin mirip. Inilah yang diinginkan Tuhan bagi kita. Agar kita bertumbuh semakin menyerupai Dia. Sehingga jika saatnya nanti Tuhan Yesus dapat melihat cerminan dirinya di dalam diri kita. Yesus adalah manusia yang paling bahagia. Karena Yesus memberikan dirinya seutuhnya kepada Allah Bapa dan kepada manusia. Jadi kebahagiaan kita di dunia ini tergantung dari seberapa banyak kita berpegang dan meniru teladan Tuhan Yesus. Hanya di dalam Sang Kasih yaitu Yesus Kristus Tuhan ini kita menemukan kebahagiaan tanpa akhir. Kebahagiaan kita adalah persatuan dengan Tuhan. Kebahagiaan dicapai dengan memberikan diri kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang abadi. Lewat pengorbanannya kita menerima kebahagiaan sejati. Dengan kerinduan akan mengenal Allah kita akan tahu dan menjadi sama dengan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi kemuliaan Allah. Kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan dan sama kita akan bahagia. Memberikan diri dan memenuhi panggilan kita di dalam Tuhan merupakan kebahagiaan yang sejati. Kalau kita pelaku firman, kita akan bahagia. Karena Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, otomatis merenungkan firman Tuhan siang dan malamnya, dan tekun melakukannya. Artinya harus jadi pelaku firman. Kalau kita jadi pelaku firman Tuhan Yesus katakan, kita pasti bahagia. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Demikianlah highlight khotbah dari Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bagi setiap jemaat yang rindu untuk diberkati dalam khotbah tersebut, dapat mengaksesnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Dan saat ini terlebih dahulu kami akan bacakan di awal bulan Maret 2026, yaitu suara Gembala Sidang yang kiranya menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkan. Suara Gembala Sidang dengan tema pada minggu ini, yaitu bergerak ke arah kemajuan. Yang pertama sebagai doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Sesuai firman-Mu dalam Wahyu 6 ayat 6, dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan malapetaka. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Agar kami semua jemaat Tiberias diprogramkan akan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang kedua sebagai judul pada minggu ini, untuk bergerak ke arah kemajuan. Yang pertama, bertekad untuk maju. Keluaran 14 ayat 1 sampai 2, Keluaran 14 ayat 8 sampai 9, dan Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Demikian. Terkadang perjalanan hidup kita bahagia dan tenang. Tetapi sementara waktu sesuatu yang tidak kita sadari sedang melawan kita. Tetapi yang pasti Tuhan Yesus ingin kita bahagia dan bersuka cita. Kita hadapi peperangan rohani bersama Tuhan Yesus. Allah ingin kita terus dan tetap memiliki pengharapan. Sekalipun masalah ada di sekeliling kita, sebab saat kita bertekad untuk maju bersama Tuhan, pasti dan selalu akan ada terobosan. Yang kedua, lawan segala penghalang dan ketakutan. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11 dan ayat 13. Terkadang dalam hidup kita mengalami masalah dan ada di mana-mana. Kita tidak bisa ke kiri atau ke kanan dan kita tidak bisa berbalik. Masalah selalu ada dimanapun. Di saat kita merasa tidak berdaya dan terpuruk, mari ubah hal tersebut menjadi iman kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan mampu melangkah maju. Lawan segala penghalang dan janganlah takut. Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan dan percaya selalu ada jalan keluar bersama Tuhan Yesus. Yang ketiga, percaya kepada janji Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 dan Yohanes 16 ayat 33. Demikian. Seringkali kita berpikir apakah Allah peduli dengan masalah yang terjadi pada kita? Jawabannya adalah Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada kita semua. Dalam apa yang kita alami, Allah telah berjanji kepada kita bahwa Allah lebih besar dari apapun yang akan kita hadapi. Sebagai orang percaya Tuhan Yesus,
kita tidak boleh stagnan dalam perjalanan hidup kita. Percayalah, Tuhan pasti membuat jalan keluar dari jalan-jalan buntu yang kita alami. Tuhan ingin kita percaya penuh kepada janjinya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang mampu membuat jalan keluar dari jalan buntu. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya dalam Engkau, hidup dalam kekudus-Mu, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendugakan hati Engkau dan tidak mendugakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai firman Tuhan dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai ayat 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini Tuhan, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau hidup kami sepenuh-penuhnya dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sama-sama ini berkati suara gembala sidang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Berkatilah dia yang mendengarkan firman melalui suara gembala sidang ini. Kiranya menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita sepanjang tahun 2026. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Kita siapkan hati kita sambut firman Allah dengan ucapan syukur. Pada siang yang baik ini dengan penuh rasa syukur. Bapa dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Allah. Kami rasakan jamahan lawatan kuasa Roh Kudus yang mengalir dalam setiap hati pribadi lepas pribadi umat-Mu. Dan tiba saatnya kami akan diberkati firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Markus Mersio Patinama, penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap umat Tuhan yang percaya, yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Sekali sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat. Aku mengasihi Engkau Yesus. Untuk selama-lamanya kami renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kami rindu terus menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Untuk selama-lamanya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita berikan kembali tepuk tangan yang meriah buat. Katakan iman. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. lebih segulai kata. Aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus, ajar kami dengan segenap hatiku. ajar kami mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu
untuk menyenangkan hatimu. Sambil kita bangkit berdiri, jemaat itu sambut firman sama-sama. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan tujuan hidupku untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, menyenangkan hatimu, untuk menyenangkan hatimu. Kami mau menyenangkan hatimu, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorak-sorai kita, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur siang ini kami kembali boleh datang dalam rumah-Mu Tiberias. Masuk di bulan yang baru. Kami percaya sepanjang bulan Maret ini kami diberkati Tuhan. Maka hamba doa setiap nama yang hadir termaterai sebagai warga surga, sehat sempurna. Sepanjang bulan kami sehat, tidak sakit, tidak terkapar sakit. Bahkan siapapun sakit siang ini disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Siapapun beban berat, Tuhan angkat bebannya, ganti jadi kelegaan. Warga surga, di tangan kami ada berkat. Apa yang kami perlu Tuhan sediakan sepanjang bulan Maret ini. Kami diberkati, dipelihara Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan berhasil. Panjang umur kenyang. Suatu hari kelak kami akan pesta di surga. Di bumi kami aman. Tidak dikalahkan maut, tidak dikalahkan setan. Tapi selama di bumi kami sadar kami perlu firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Ajar, didik, tegur kami Roh Kudus. Kuatkan dan hiburkan kami. Bahkan lewat firman-Mu siang ini iman kami bangkit dan mujizat terjadi. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan dan setiap umat-Mu yang beribadah via live streaming di sana penuh kemuliaan Tuhan. Yang jahat kami cabut dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan. Kuasanya tidak berkuasa. Yang ada minyak anggur, damai sejahtera, sukacita dan berkat dari Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan kita sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang jumpa saudara. Selamat siang, selamat hari Minggu. Ada shalom. Kurang semangat awal bulan. Shalom. Shalom. Nah gitu dong. Apa kabar saudara? Banyak berkat, banyak mujizat. Hidup dipelihara Tuhan, amin. Yang percaya Tuhan terus selalu baik dalam hidup kita boleh angkat tangannya. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bilang dulu kanan kirinya, bulan baru berkat baru. Bulan baru berkat baru. Bulan baru berkat baru. Senyum kalau berkat, jangan jutek mukanya. Saya doa bulan Maret ini dari awal tanggal 1 hari ini sampai akhir nanti semua aman, semua dipelihara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak akan membiarkan Anda dan saya, amin. Maka hari ini saya bicara tentang berkenan di hati Tuhan. Saudara lihat ayatnya dulu yuk, kita lihat dalam Mazmur. Ini adalah Mazmur Daud, Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan 26. Ada 3 ayat saudara, ada 4 ayat saudara. Dan saya percaya saudara pasti udah hafal ayat ini, udah ngerti ya mungkin ya ayat ini udah tahu. Tapi saya yakin ada hikmat yang baru, amin. Ya Tuhan akan memberkati kita semua yang dengar firman Tuhan dan melakukannya. Yuk baca sama-sama, 2, 3, ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Lihat ayat 25 next. Dahulu aku muda, kata Daud. Sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya apa? Meminta-minta roti. Ayat 26-nya lebih semangat.
tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya apa? Jadi berkat. Lihat, orang yang berkenan pada Tuhan, hidupnya diberkati. Bahkan anak cucunya diberkati. Yang mau berkat boleh angkat tangannya. Kalau berkat cepet angkat tangannya ya. Semangat 45. Ya saya doa bulan Maret Anda diberkati Tuhan. April lagi, ya Mei lagi, Juni, Juli, sampai akhir 2026. Anda semua diberkati Tuhan. Tapi tugas kita apa? Tugas kita ya untuk apa? Menjaga hidup kita supaya berkenan. Bilang sama saya, berkenan. Ya, apa arti berkenan? Next Pak berikutnya. Berkenan adalah berbicara tentang hidup yang disukai dan diterima oleh Allah. Karena senantiasa memperhatikan dan melakukan apa yang dikehendaki. Nah ini berkesinambungan. Jadi ya kalau kita bicara berkenan artinya sederhana, simple. Artinya apa? Tuhan senang, Tuhan suka, Tuhan menerima Anda dan saya. Yang mau katakan amin. Kalau Tuhan udah senang sama saudara, hidup kita enak saudara. Iya, kalau Tuhan udah senang sama Anda dan saya, ya kita di-accept, diterima sama Tuhan. Anda dan saya ada di hatinya Tuhan, hidup kita enak, hidup kita aman saudara. Tapi Alkitab bilang, kalau kita mau berkenan, tentu ada hal yang harus kita lakukan. Nanti kita belajar lebih dalam. Next, yang kedua saya tulis gini, dalam hidup berkenan dijanjikan berkat dan pemeliharaan. Bukan hanya untuk hari ini, namun juga berkat bagi keluarga di masa depan. Anak cucumu tidak kekurangan, tidak meminta-minta, tidak dipermalukan. Katakan amin. Dan apa Alkitab bilang jadi berkat. Dan bahkan dikatakan ada keselamatan. Nanti kita bahas ayatnya, nanti kita tampilkan. Artinya Allah mau kita tetap jaga hidup kita berkenan. Ya tadi dikatakan apa? Langkah hidup orang benar ditetapkan. Bilang sama saya, ditetapkan. Ya Tuhan menetapkan. Artinya apa? Kalau Tuhan menetapkan, artinya yang terjadi dalam kehidupan saudara bukan rencanamu pribadi, bukan rencana iblis, bukan rencana si jahat. Yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, rencana Tuhan. Ingat Yeremia 29 ayat 11, rencana Tuhan, rancangannya penuh damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Iya, dia akan memberikan kepadamu hari depan yang indah. Jadi saudara enak. Ya, Alkitab bilang tadi dalam Mazmur 37, apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Bulan Maret ini pasti ada masalah, tantangan. Bukan saya doain loh, jangan marah sama saya. Namanya manusia pasti punya persoalan, betul-betul. Iyalah, tapi jangan takut. Tuhan menopang tangan Anda, amin. Tidak akan tergeletak, Anda dan saya nggak akan jatuh, hancur, nggak akan. Dalam 1 Korintus 11 dikatakan pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan manusia. Ia setia dan adil, dia akan memberikan jalan keluar. Saya selalu dan terlalu percaya bahwa masalah dan jalan keluar adalah satu paket. Bilang sama saya, satu paket. Satu paket, kalau Tuhan izinkan, Tuhan kasih jalan keluarnya. Gitu loh. Ya saudara harus percaya. Karena Alkitab bilang, ia setia dan adil, dia akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada jalan keluarnya. Iblis aja yang suka bisikin kita, gak ada jalan keluarnya bos. Gak akan sembuh bos. Gak akan pulih keadaan lu bos. Wah mendingan lu bunuh diri bos. Udah gak ada lagi gunanya hidup bos. Mati aja mendingan. Nah itu iblis saudara. Padahal Alkitab bilang pasti ada jalan keluar. Walaupun jatuh tidak sampai tergeletak. Yang percaya katakan amin. Sebab apa? Alkitab bilang Tuhan menopang tangannya. Waduh keren. Kalau Tuhan berkenan dia topang tangan Anda dan saya. Dia pegang tangan Anda dan saya. Badai boleh ada. Tapi dalam badai Anda dan saya tidak dikalahkan. Amin. Iya saudara, dan Alkitab katakan dengan jelas tadi saudara, ya berkatnya bukan hanya bumi, tapi berkatnya sorga. Ada keselamatan. Saya doa suatu hari kelak Anda dan saya tetangga di sorga. Kita masuk sorga, pesta di sorga. Amin. Iya saudara. Ya maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan saudara. Ya kita harus jaga hidup kita, tugas kita. Ini hari berganti hari nggak kerasa loh. Ya kemarin saya pikir ya masih baru hari Minggu, Senin, Selasa, udah Minggu lagi. Iya. Harus apa? Harus siapin bahan khotbah lagi. Udah Minggu lagi. Ya, tapi saya lihat ya ada survei yang mengatakan kalau orang merasa harinya cepat, berarti hidupnya bahagia, katanya gitu, Saudara. Nah, saya tanya, Saudara cepat apa lambat nih kelihatan hidupnya? Cepat ya? Oh, puji Tuhan bahagia semua ya. Saya bukan berhadapan dengan orang-orang menderita ya. Saya doa hidup Saudara bahagia. Amin. Ya, kok gak kerasa minggu lagi loh Pak? Kok gak kerasa udah masuk aja bulan Maret? Kayaknya kemarin baru kita tahun baruan. Dar. Ya pasang kembang api. Udah bulan ketiga. Bentar lagi April, kita rayakan Paskah bentar lagi. Ya udah lagi masuk tengah tahun. Kayaknya waktu cepat saudara. Ya saya mau bilang sama saudara. Tugas Anda dan saya jaga hidup kita. Ya untuk apa? Berkenan. Amin. Di hadapan
Tuhan. Berkatnya Pak, kita masuk. Yuk kita lihat. Yang pertama, yuk Lukas 2 ayat 14. Ini gambaran yaitu tentang waktu Yesus lahir, saudara, malaikat yaitu bala tentara sorga memuji Allah. Pesannya, ada pesan penting. Pesannya apa? Yuk kita baca. 2, 3, iya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bilang sama saya, di bumi. Di bumi, Tuhan mau Anda di bumi ini damai dan sejahtera. Damai, artinya apa? Hatimu tenang, hidupmu sukacita. Masalah, tantangan ada, doa belum dijawab, ya ada persoalan pergumulan yang belum beres, tapi tetap bisa senyum, sukacita. Wah ini, ya ini yang Tuhan mau. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Apa? Ku tenang sebab kau Allahku. Makanya damai Anda dan saya harus damai Kristus. Bilang sama saya, harus. Karena kalau damainya dari dunia, saudara, semu. Ya, damai yang ditawarkan oleh dunia sifatnya semu, dikalahkan keadaan dan situasi. Zaman sekarang nggak bisa dipastikan situasi, ya nggak bisa diprediksi, saudara. Tadi pagi jam 5 ada teman saya, WA saya dari Abu Dhabi. Saudara tahu Abu Dhabi? Ada mungkin dia nonton nih live streaming nih teman saya ini. Ya, namanya Bro Marsyandi dari Abu Dhabi. Tahu nggak Abu Dhabi? Tahu nggak? Mana? Belakang condet Pak. Waduh. Apaan itu Cililitan? Itu di Timur Tengah, saudara. Ya, dia WA saya, Pak Pendeta, pagi-pagi ada alert, ada alarm, ya masuk, ada peringatan di WA saya. Di handphone saya. Ya, bahaya, ada beberapa gedung diledakkan di sana. Iya, saudara. Ya, udah baca dong, belum itu. TikTok melulu sih. Iya, Alkitab nggak pernah dibaca, berita nggak pernah update. Update dong, ya. Iya, udah baca ya, udah lihat ya. Tuh lihat situasi. Iya kan? Di Timur Tengah. Bayangin, siapa orang bisa tahu? Tiba-tiba pagi-pagi dia lagi tidur. Dor! Ayo. Iya, turun rudal, saudara. Ya, ngeri, saudara. Ya, di Timur Tengah, saudara. Anak saya pernah tanya sama saya, Dedi bisa bahasa apa aja? Bisa. Bahasa Timur Tengah bisa dong? Bisa. Oh, kalau makan apa? Makan. Kalau jalan-jalan, Dedi, jalan-jalan. Kata anak saya, Dedi bocor katanya. Iya. Ada pedagang di Tanah Abang dari Timur Tengah, saudara. Ya, dia jual keramik, ditulis dijamin tidak pecah, gitu. Ya, ibu-ibu beli, saudara. Wah senang. Pas pulang jatuh, pecah tuh keramik. Marah itu ibu, balik lagi. Ya, ini kok pecah? Katanya dijamin tidak pecah. Orangnya bilang kalau di Timur Tengah bacanya dari kanan ke kiri, Bu. Pecah tidak dijamin. Kalau di sini bacanya dari kiri ke kanan. Jadi kalau saudara beli rumah, lihat tulis siapa yang jual. Ada apalagi ada tulisan dijamin tidak banjir. Artinya banjir tidak dijamin. Bercanda ya. Tapi lihat keadaan hari-hari ini, saudara, ngeri. Kalau hari ini saudara hidupnya dalam Tuhan, hidupnya damai Kristus, keadaan boleh terjadi apapun di dunia ini. Hidup Anda tetap tenang, hidup Anda tetap sukacita. Ya, hidupnya saat ini semangat, besok semangat, ada sukacita, bisa tidur nyenyak, yang mau katakan amin. Ada orang bilang, Pak itu kalau uang banyak baru tidur nyenyak. Siapa yang bilang? Banyak orang punya uang banyak gak bisa tidur. Beli kasur yang puluhan juta, tetap mata gak bisa tidur. Ayo, gimana caranya Pak? Nah, ya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Aduh, tapi ada loh yang saking tenangnya di gereja dia bisa tidur. Ada saking dekat Allahnya, hati-hati di kanan kiri saudara. Saking tenangnya di tempat ini dia bisa tidur, saudara. Iya, orang tanya sama saya, Pak Pendeta susah tidur nggak? Oh enggak, justru saya susah bangun. Sejahtera apa? Tidak kekurangan. Saya doa bulan Maret tidak ada yang kekurangan. Berkat Tuhan mengalir dalam rumahmu, amin. Di tanganmu ada uang, dalam rumahmu ada uang, ada berkat. Boleh aja, kita belak-belakan aja sama Tuhan. Ya, oh kok ngomong uang Pak? Loh emang kenapa? Ya cinta uang nggak boleh.
Iya, cinta uang, jangan. Orang menghalalkan segala cara demi uang, karena cinta uang nggak boleh. Tapi kita perlu nggak? Perlu, saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, ya kalau kita sejahtera, percaya semua itu datang dari Tuhan. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Apa? Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah dong buat Tuhan. Ya, makanya sejahtera Anda dan saya tidak kekurangan. Saya doa Anda sehat. Amin. Punya berkat, tidak kekurangan, hidupmu sejahtera, saudara. Jadi damai ya, sejahtera ya, bagi siapa? Bagi orang yang berkenan, saudara. Ya, dan Alkitab katakan keselamatan juga tersedia. Yuk kita lihat next Pak, berikutnya. Dalam Bilangan 14 ayat 8, semua kita baca. Semangat, 2, 3, ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita apa? Masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah apa? Oh haleluya, ini gambaran tentang sorga, Yerusalem. Anda dan saya hari ini kita berjuang untuk apa? Menuju Yerusalem baru, yaitu gambaran kerajaan Allah, saudara. Ini negeri yang berlimpah susu dan madu, tidak ada kekurangan di sana, tidak ada ratap dan juga tangis duka di sana, yang ada hanya sukacita. Nah ini sorga gambaran. Lihat, yang berkenan, jika Tuhan berkenan, artinya jika tidak, ya nggak bisa, saudara. Ya sederhana aja, ya. Ya kan sorga disebut rumah, nggak usah kita bicara soal rumah di sorga, saudara. Tapi kalau kita ya bicara soal di bumi aja lah, saudara. Ya kita, ya kalau saudara ada orang datang ke rumah saudara, saudara nggak berkenan sama dia, dikasih masuk apa enggak? Hah? Pak siapa? Pak Edward ada nih, ya. Ya Pak, saya kalau saya ke rumah Bapak, ya dikasih masuk nggak? Enggak, dikasih, bener nggak? Minta makan dikasih ya, kasih ya, boleh dong ya. B2 ya. Pak Martin ada, Pak kalau saya masuk diterima nggak Pak? Diterima dong, iya kan? Iya, pas dibuka gini, wah Pak Markus minta makan nih. Enak aja, nggak boleh masuk. Enggak lah, karena saya dikenal, jadi masuk. Lah kalau nggak dikenal, coba saudara buka pintu, atau nggak usah buka pintu, buka jendela, lihat siapa nih? Iya, siapa kamu? Ya mau masuk, siapa lo? Debt collector, wih tutup lagi. Ya paling diteriakin kan, ya gue gak kenal sama lu, gak berkenan. Tapi Alkitab katakan kalau Tuhan berkenan, Anda dan saya masuk ya ke dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka itu jaga hidup Anda dan saya. Karena hidup di dunia ini kita gak tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil Tuhan. Gak ada yang tahu, saudara. Kemarin saya baru layani seorang bapak dari Manado, jasadnya dikirim ke Jakarta, saudara. Ya, beliau tahun 2014 menikah di Jakarta yang berkati Gembala Sidang, Pak Pariaji. Saudara, saya mengenal keluarganya, keluarga telepon saya bingung. Karena beberapa waktu sebelumnya saya pernah dengar ya beliau sehat-sehat aja. Ya, tapi waktu dikabari meninggal, kaget saya. Lagi jalan, saudara, jatuh. Ya, dan entah kenapa secara kronologinya saya nggak tahu, tapi waktu lagi jalan jatuh, meninggal. Langsung meninggal. Loh, saya bilang umur orang gak ada yang tahu. Kapan saja kita mati kalau kita berkenan, kita masuk surga. Amin. Iya, kita masuk dalam kerajaan Allah. Makanya anak Tuhan tuh harus siap. Ya kapan saja siap, saudara. Kalau hari ini Tuhan datang siap gak? Iya, gak ada yang jawab. Tuhan datang loh tuh, di atas aja udah ada langit tuh. Kalau Tuhan datang siap? Nah gitu, kalau Tuhan datang siap? Hari ini siap? Siap lah, kan kita diangkat semua ke surga. Terbang ke surga, amin. Iya loh, ya. Kalau mati hari ini siap? Nah itu beda cerita. Bukan diangkat loh. Mati. Oh saya selalu siap. Hari ini mati siap. Habis khotbah ini saya mati, saya siap. Tapi gak mungkin, masih ada BCP. Masih ada Puri Indah nanti malam. Masih ada sesi berikutnya, saudara. Jadi kayaknya Tuhan belum cabut saya. Kalaupun malam selesai, masih ada minggu depan. Masih ada Paskah dan Natal.
Jadi 300 tahun saya kayaknya nggak mati-mati ini saudara. Bercanda saudara. Tapi saya cuma mau bilang sama saudara, kalau kita berkenan, Alkitab bilang kita akan datang, kita akan menikmati tempat yang berlimpah susu dan madu. Artinya gambaran keselamatan ada untuk Anda dan saya. Yang mau masuk surga kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jaga hidup Anda dan saya, ya. Maka itu kita akan lihat bagaimana kita jaga supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sederhana. Alkitab mengajar dengan simpel, tapi kalau kita lakukan itu menjadi hal yang powerful. Yang pertama saudara, yuk kita lihat kepercayaan yang teguh akan Allah dan kuasanya membuat kita berkenan. Iya, kepercayaan kita yang teguh. Bilang sama saya teguh. Lebih keras dong, teguh. Artinya nggak goyang, nggak goncang. Ya, nggak bisa digoncangkan dengan apapun. Oh, aku percaya. Aku tetap percaya. Walaupun nggak melihat, aku percaya. Walaupun hari ini aku sedang berjuang dan kelihatannya belum ada jalan keluar, aku tetap percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat ayatnya dulu. Ini kisah tentang perwira di Kapernaum. Saudara sudah pasti tahu kisah ini saudara ya. Ayat 10 dulu kita baca. 2, 3 ya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Stop dulu sampai di sini. Bilang sama saya, iman. Ya, jadi ternyata Yesus melihat kalau Anda dan saya percaya, ya, wah, Pak, iyalah, dia dipuji Yesus karena dia bilang, ya, bahwa katakan sepatah kata saja. Ternyata tapi ada satu lagi, saudara. Ya, kenapa Yesus memuji iman dia? Kenapa Yesus senang dengan orang ini? Karena gini loh, saling berkesinambungan. Di dalam iman, di dalamnya ada kasih. Ya saudara. Ya, kenapa saya bilang ada kasih? Karena perwira ini hebat. Dia beriman dengan teguh, percaya dengan teguh. Jadi gambaran orang beriman, dia bukan hanya percaya kepada Tuhan, tapi dia bawa hidupnya untuk jadi berkat. Ya, siapa yang sedang sakit? Oi, siapa yang sedang sakit? Siapa yang sedang sakit ini? Hambanya. Nah lihat, hamba itu saudara, ya artinya gini, nggak punya hak saudara. Sebenarnya ini perwira mau nyembuhin atau enggak terserah dia. Hamba loh. Artinya apa? Mohon maaf ya, kalau dibiarkan sampai mati pun terserah dia. Hamba. Ya, Alkitab mencatat ini hambanya saudara. Tapi lihat, perwira ini punya kasih. Dia datang kepada Yesus, dia jumpai Yesus untuk apa? Untuk menyembuhkan hambanya. Awalnya kisah ini, perwira ini datang kepada tua-tua. Artinya gini, kepada kepala-kepala gereja. Dia bilang, ya nanti kalau ada Yesus tolong dong. Ya bilang Yesus suruh datang ke rumah saya gitu. Ya tolong dong gitu, kalau bisa ngomongin supaya Yesus datang. Karena ada hamba saya yang lagi sakit gitu. Tapi ternyata ketika dia berjumpa dengan Yesus, mungkin imannya bangkit saudara. Dia melihat Yesus, dia melihat banyak mujizat. Akhirnya dia bilang, Yesus gak usah datang ke rumah saya. Katakanlah sepatah kata saja. Maka hambaku akan apa? Sembuh. Makanya lihat ayat 13-nya itu saudara. Yuk kita lihat next. Berikutnya ayatnya yuk kita baca 2, 3 ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu apa? Ulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau. Maka pada saat itu juga apa? Sembuh hambanya. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Iya sembuh. Alkitab bilang saat itu juga sembuhlah hambanya. Karena imannya dia melihat mujizat. Karena imannya berkenanlah dia kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh apa? Tuh Alkitab bilang. Ya tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, ya jaga hidup kita berkenan, artinya jaga iman kita, tetap percaya pada Tuhan. Termasuk kolerasinya adalah ketika Anda dan saya beriman, ini gambaran Anda dan saya harus punya kasih. Amin. Iya, Tiberias disayang Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan gembala sidang kita, mendiang pendeta Pariaji dan Ibu berkenan di hadapan Tuhan.
Kenapa? Karena beliau orang yang punya visi misi kudus, misionaris. Artinya apa? Jadi berkat gitu loh saudara. Artinya apa? Kasihnya. Ya, Pak Pareji sama Ibu, aduh, saya pernah suatu hari ingat saudara. Ya, karena kalau kita bahas tentang mujizat udahlah. Kita udah tahu berbagai macam mujizat, orang sakit sembuh, ya, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang makan mati bangkit, saudara. Bayi mati dalam kandungan bangkit. Itu belum pernah ada dalam sejarah dunia, saudara ya. Baik dalam kandungan, Pak Pariji doa pakai telepon, baik di Amerika maupun juga di Australia, bangkit, saudara. Ibu Hilda di tempat ini, di Gading Nias, bangkit bayinya. Jadi, saudara, tapi kita lihat juga gitu, saudara, bahwa Bapak Ibu itu orang yang apa? Punya kasih gitu. Saya belajar banyak dari beliau. Ya, termasuk pernah suatu hari ya ada orang telepon saya gitu. Ada orang telepon saya, "Pak, saya pernah dulu ketemu sama Bapak Ibu Gembala. Jadi dia punya kakak, ya udah nggak usah saya sebutin, tapi kakaknya ini kenal sama Bapak Ibu Gembala, tapi dulu memang kenal, tapi ya udah nggak kenal lah. Maksudnya bukan nggak kenal, maksudnya udah nggak ada hubungan lah gitu. Nah dia cerita, ya padahal kakaknya ini orang berhasil gitu. Maksudnya dalam tanda kutip punya uang lah gitu, ya sukses lah gitu. Ya banyaklah orang kenal dia gitu. Muka-mukanya penasaran semua. Roh-roh kepo pada keluar ini. Siapa dia? Oh siapa dia? Bolehkah aku? ya orang ini terkenal, lumayan terkenal. Jadi adiknya saudara kasihan. Ya adiknya yang telepon saya. Dia bilang sama saya gini, ya Pak Markus boleh nggak kasih tahu kepada Bapak Pariaji dan Ibu tentang keadaan saya hari ini? Loh saya bilang kenapa? Saya sekarang sakit, ya nggak bisa jalan Pak. Ya saya kena stroke dan saya hanya bisa nyeret-nyeret. Terus saya miskin Pak, saya nggak punya apa-apa lagi karena saya nggak bisa kerja. Saya pun kehilangan rumah saya dan sekarang saya tinggal di samping kuburan di daerah Depok di kompleks penguburan. Ya bukan karena rumahnya di situ, karena dia dapat tempat, karena ada orang kasihan dikasihlah tempat tinggal di situ. Ya, dia bilang sama saya susah Pak, saya hancur Pak, tolong Pak, ya sampaikan, siapa tahu Bapak Ibu membantu saya. Saya telepon, saya bilang, Ibu pernah kenal sama ini, saya sebutin dia siapa, Ibu bilang, kenal, kenapa dia? Bapak bilang, kenapa dia? Saya bilang begini, hah gitu, kasihan, tuh bayangin. Saya bilang kasihan, iya, ya malam ini kamu datang ke dia, kamu bantu dia, saya utus kamu bantu dia, malam ini Pak, malam ini juga. Masalahnya kuburan ini saudara. Masalah ini kuburan. Iya, kenapa? Saya bilang nggak apa-apa Pak. Malam ini ya. Siapa? Jangan tunda besok. Saya emang nggak. Saudara pikir saya takut? Iya. Enggak lah, saya nggak takut. Saya telepon teman saya 15 saya bawa. Dan benar-benar ini percis di samping kuburan, percis. Jadi ya di samping-sampingnya kuburan semua. Jadi memang dia tinggal di situ dengan susah sudah. Ya Pak Parji bilang bantu dia, kasih dia makan, kasih dia uang, kasih dia penghidupan, bantu dia. Wah, saya bilang baik banget. Sampai bahkan saya kirim videonya Pak Parji dan Ibu menangis saudara, menangis gitu loh. Sampai nangis, aduh. Ya mohon maaf saya cerita karena saya tanya kakakmu, Pak, enggak dia nggak mau bantu saya. Saya udah pernah telepon di blok. Wah, saya bilang kacau, saya bilang. Iya, ya udahlah saya bilang. Ya, padahal hamba Tuhan juga. Loh, saya bilang kok bisa begitu ya? Iya. Ya udahlah saya bilang. Tapi Pak Pariaji bilang, bantu dia. Wah, ini namanya kasih saudara. Bahkan didoakan sama Pak Pariaji. Ya kamu sehat ya. Ya sampai Bapak nangis sama Ibu. Ini kasih. Ini gambaran beriman saudara. Jadi iman bukan hanya sekedar bilang, oh iya saya percaya. Saya percaya, saya yakin saya punya iman. Tapi iman berbicara tentang di dalamnya. Anda dan saya harus punya kasih. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Terus kasih pasti murah hati. Kasih pasti memaafkan. Kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jadi yang saya lihat dari peristiwa perwira Kapernaum ini saudara, yang Yesus lihat bukan hanya imannya saja, tapi yang Yesus lihat betapa hatinya peduli bahkan bagi hambanya. Yang boleh dibilang kalau dia nggak peduli ya terserah dia. Perwira loh,
hamba, jauh loh stratanya. Tapi lihat, dia punya hati. Dia punya hati yang mengasihi. Saya mau bilang sama saudara hari ini, sebagai hamba Tuhan, kasih. Kalau saudara punya iman, saudara dan iman dan kasih nggak bisa dipisahkan. Maka itu siang ini sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, berkenan. Amin. Jaga hati saudara. Makanya Tiberias, wah Tuhan berkenan. Ya, Bapak Ibu Gembala, wah Tuhan berkenan. Saya nggak usah ngomong hal-hal besar, hal-hal yang kecil dan hal yang simple aja. Tuhan nggak pernah membiarkan orang-orang yang hidupnya berkenan, ya kekurangan nggak akan pernah. Ya, nggak pernah saudara. Pasti Tuhan akan memberkati. Baik dari hal besar sampai hal terkecil sekalipun, Tuhan akan memperhatikan hidup orang-orang yang berkenan. Yang percaya katakan amin. Iya, Bapak Ibu Gembala berapa kali sudah mengalami ya situasi yang sepertinya unik, lucu gitu. Saya pernah Ibu Gembala pernah dalam suatu kesempatan, ya saya kurang lebih saya ceritanya tuh jadi gini saudara. Ya saya ada acara KKR, ada ibadah gitu saudara KKR, ya yang cukup besar saudara. Lalu ya ibu datang gitu saudara dan lupa gitu. Lupa apa? Ya ketinggalan, lupa apa namanya ini? Apa? Bulu mata saudara. Ya ibu-ibu kan? Ya ibu-ibu nggak ngaku. Itu bulu matanya palsu kan? Ya kan? Kalau perlu belinya yang gini kan, yang kayak barongsai, dung tak, dung tak, dung tak, dung tak. Maaf ya Bu. Kan ada ya orang yang udah biasa gitu kan, pakai gitu. Kalau nggak pakai kan, waduh gimana gitu biasanya. Ya ketinggalan. Saudara, tiba-tiba ada orang datang loh. Ya Bu, ini saya bawa oleh-oleh, ada ya oleh-oleh. Oh ya, baru dari mana saya lupa pokoknya. Oh ya, isinya apa? Bulu mata, saudara. Ada banyak lagi bulu matanya. Sampai bilang, Bu, bagi Eke 1 dong. Enggak bercanda saudara. Emang Eke cowok apaan? Saya pernah di GI, Pak Pari Haji tuh. Ya, mau naik lift saudara. Ya, ini angkat-angkat gini. Saya bilang, kenapa Pak? Ya, ini aduh ikat pinggang saya ketinggalan. Oh gitu Pak? Iya, lupa tadi buru-buru. Saya bilang, pakai aja punya saya nih Pak. Ini pakai aja. Saya bilang, nggak apa-apa saya nggak usah pakai. Bapak aja yang pakai. Ya, dia lihat bukan lihat ikat pinggang, lihat perut saya. Ini ukurannya apa ini? Ya jangan-jangan XXL, triple XXL ini kan. Ya saya bilang ya memang bisa dikecilin kok Pak, saya bilang. Ya kalau Bapak pakai ayo saya kasih Pak. Ya enggak apa-apa Bapak pakai aja. Kan Bapak yang saya kan cuma tim itu istilahnya bisa ya gampang lah, kedodoran dikit aman. Bapak kan yang khotbah, saya bilang jangan sampai kedodoran Pak. Oh enggak. Ya masih bisa kok, tenang aja katanya. Udah sampai di atas Bapak baca bahan khotbah saudara. Ya saya bilang Pak, ini Pak pakai punya saya. Udah enggak apa-apa. Gitu. Ya udah akhirnya ada bapak-bapak datang ketok-ketok, Pak Pari Haji, saya baru pulang dari Eropa. Oh ya, ada oleh-oleh, dasi sama ikat pinggang, saudara. Saya lihat, ada ikat pinggang, saya bilang. Ya Bapak bilang, ini ada, nggak usah pakai punya yuk. Waduh, ya kalau ini tadi dipakai itu, ini ke sini. Iya kan? Kalau itu ke sini kan, nah ini ke sini. Iya kan? Mana itu mereknya? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Tapi memang ya saya juga sebenarnya merek ini Eropa, cuma belinya pasar uler. Ya, snack market. Tapi saya mau bilang sama saudara, orang yang hidupnya berkenan, orang yang hidupnya punya iman, punya kasih, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan hidupnya. Maka itu jaga hidup Anda dan saya, tetap percaya, tetap beriman, dan jangan lupa mengasihi. Karena Alkitab bilang, ranting yang berbuah akan dibersihkan, semakin banyak buahnya. Tapi ranting yang tidak berbuah, dipotong dan dibakar. Saya berdoa saudara memahami ini, sehingga hidupmu sepanjang bulan yang baru ini berlimpah berkat dari Tuhan. Hal besar, hal kecil, semua hal indah Tuhan akan kasih untuk hidup saudara. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana menjaga hidup kita berkenan. Tidak lain tidak bukan, punya keputusan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pimpinan artinya pemimpin. Roh Kudus itu memang kalau kita belajar di hari Pentakosta biasanya kita belajar Roh Kudus penolong, Roh penghibur, Roh yang menginsapkan, Roh kebenaran. Apalagi banyak fungsinya. Tapi Alkitab mengatakan satu yang paling hebat, Roh Kudus adalah pemimpin. Bilang sama saya pemimpin. Ya, hidup dipimpin Roh. Kalau Anda mau berkenan, gak bisa hidup dalam daging. Anda berkenan, ayatnya bukan saya ngomong, tapi ayatnya jelas. Coba Pak tampilkan Roma 8. Ayat 8 dulu yuk semua yang ada di rumah. Baca sama-sama, 2, 3, iya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin apa?
Oh, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13-nya, next, yuk. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan apa? Lihat mati di sini apa? Mati damai sejahteranya, mati berkatnya, mati juga apa? Keselamatannya, habis. Kalau kamu hidupnya menurut daging, selesai. Tapi Alkitab bilang kalau hidupmu menurut roh, kamu akan hidup. Makanya tiap hari dipimpinlah oleh roh. Peganglah tanganku roh kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Udah refnya di rumah aja nanti saudara. Ya, supaya PR buat saudara. Lihat, ya, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Ayat berikutnya lagi Pak, coba saya kuatkan lagi dengan satu ayat lagi. Yuk, Mazmur 5 ayat 4. Baca sama-sama, 2, 3, ya. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada apa? Orang jahat tak akan apa? Gak bisa menumpang nih gambaran orang jahat gak bisa deket-deket sama Tuhan. Makanya saya mohon maaf sudah. Kan Alkitab bilang tadi, yang saya sebutkan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang berkenan adalah orang yang diterima Tuhan. Dia bisa dekat sama Tuhan. Dia bisa menumpang sama Tuhan. Tapi orang jahat, Alkitab bilang gak bisa. Hidup dalam daging, mati saudara. Udah gak bisa ditawar. Iya, hati-hati banyak penyesat di akhir zaman. Ada seorang pendeta, saya dengar di YouTube. Ya, dia bilang begini, kalau saudara habis dengar firman pulang gak bisa lakukan, gak apa-apa, gak masalah. Minggu depan datang lagi, dengar lagi, pulang lagi, belum bisa lakukan, gak apa-apa, gak masalah. Saya pengen cabut mulutnya itu. Saya pengen cubit, bukan cabut bahaya dong ya. Cubit mulut, aduh kurang ajar ini. Kok ngomong bisa begitu? Justru kita harus berjuang. Bilang sama saya, berjuang. Iya, hidup kudus berjuang. Iya, Pak, memang kadang-kadang saya masih jatuh Pak. Berjuang, bangkit dong. Tuhan akan kasih saudara kekuatan. Makanya hiduplah dipimpin Roh Kudus. Kalau dengan daging, saudara mengatasi ya di luar sana godaan dosa, kalah kita. Tapi kalau Roh Kudus menuntun Anda bisa, Anda mampu. Yang mau katakan amin. Iya, dan mohon maaf, orang hidupnya dosa, nggak bisa tenang hidupnya. Nggak ada tuh tadi damai sejahtera. Nggak ada tuh tempat yang berlimpah susu dan madu. Nggak ada. Cerita-cerita berkat itu hilang semua. Oh Pak, itu orang hidupnya korupsi loh Pak. Tapi kok hidupnya kayaknya seneng-seneng aja. Oh saudara lihat dari luar. Iya, ada bapak-bapak datang sama saya. Ya, zaman sekarang kan, Pak, ya orang model begini, orang bilang hebat. Kenapa? Selingkuhannya banyak di mana-mana. Datang sama saya. Bilang Pak Markus, kenapa hidup saya nggak tenang? Saya bilang kenapa nggak tenang? Ya, saya udah selingkuh Pak dari istri. Oh, saya punya pacar. Saya bilang ya putusin pacarnya. Masalahnya pacar saya kebanyakan Pak. Berapa pacarnya? 5. Ya Tuhan, saya bilang berapa pacar? 5 Pak. Iya, ya udah putusin semua. Agak berat Pak. Lah terus ngomong sama saya mau ngapain? Mau nitip. Kalau minta nasihat sama pendeta kan harusnya punya keputusan. Mau bertobat, terus lu gak mau lepas ngapain? Ngobrol sama saya. Mau nitip malah gue yang hancur. Putusin, Pak, putusin. Hidup saya gak tenang, ya gak bakal tenang. Tidur susah, iya pasti. Iya, dihantui terus, iya pasti, itu dosa. Putusin saya bilang, apapun konsekuensinya, lepasin, kembali ke istri bapak. Saya sih tinggal sama istri, bukan soal tinggal. Itu yang 5, putusin. Tabok juga nih. Iya Pak, tapi ya udahlah Pak, siaplah Pak. Iya kan? Iya. Udah akhirnya kita doa, sudah Tuhan kasih kekuatan. Benar tapi Bapak ini, dia putusin semua. Ya, dia berubah, bertobat. Pengusaha sudah. Ya, saya bilang Bapak dibaptis. Gitu. Datanglah ke baptisan. Ya, Pak, saya dibaptis hari ini. Saya ajak istri saya. Kita berdua dibaptis. Oh, puji Tuhan saya bilang. Ya, besok ada baptisan tuh tanggal 6. Kalau saudara ya mau dibaptis silakan hadir, datang ya. Saya bilang ya datang ke baptisan, ya kan saya latah sudah, maksudnya latah gini, kan lihat udah pernah ketemu, jadi saya tegur, Bapak apa kabar, saya bilang gitu. Puji Tuhan Pak gitu, ini istri Pak gitu, istrinya sering ibadah juga, Pak Markus kenal suami saya, oh, oh, Ibu tanya apa tadi Bu, Pak Markus kenal suami saya, oh, lebih daripada ibu kenal.
Saya kelirik suaminya, saya bilang, jangkrik bos. Muka suaminya pucat, saudara. Ya, saya bilang, Bu, nanti habis baptis, ini Bapak ada mau ngomong sesuatu, ya Pak ya? Iya. Ya, saya bilang, Pak, ya nanti kalau pulang ke rumah mau makan berdoa dulu ya, mau minum berdoa dulu. Ya, siapa tahu ada racunnya. Ya, tapi akhirnya Bapak ini ngaku, saudara, ngobrol sama istrinya dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Ya, senang, tenang, gitu loh. Ya, dosa membuat Anda dan saya nggak akan tenang dan berkat dari Tuhan jauh, saudara. Makanya ayat yang Amsal coba Pak tampilkan. Yuk kita lihat. Yuk kita baca. 2, 3. Ya, orang yang adalah kekejian, tapi lihat, tetapi orang yang tak bercela, jalannya apa? Dikenan oleh Tuhan, berkenan. Tuhan berkenan atas jalan saudara. Ya, tapi orang yang serong hatinya, oh Tuhan nggak mau, keji bagi Tuhan, enggak. Mohon maaf ya saudara. Ya, sekali lagi kita harus bisa pisahkan. Ya, orang berdosa, orang belum mengerti kebenaran, orang fasik, orang yang hatinya serong. Udah tahu kebenaran, dia dosa terus. Udah tahu ini salah, dia buat terus. Maaf ya, ini firman Tuhan, bukan saya, tapi ini firman Tuhan dan saya harus menyampaikan iya di atas iya. Bahwa kalau Anda hidupnya baik, hidup kudus, Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, sekali lagi tadi kita balik ke awal, hidupmu enak, masalah boleh ada, tangan Tuhan menopang. Hidupmu damai sejahtera, anak cucumu tidak kekurangan, sampai selama-lamanya engkau dipelihara Tuhan. Bahkan suatu hari kita akan tetangga di sorga. Selamat hari Minggu, pastikan hidupmu berkenan. Aman, Maret, April, Mei, Juni, aman. 2026, 27, aman. Sepanjang hidupmu aman. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan tinggalkan. Engkau alasan selama ku hidup. Mari sama-sama yang percaya, angkat tanganmu, angkat suaramu, panggil namanya. Oh Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Oh Bapa, jangan tinggalkan. Engkau alasan selama ku hidup. Boleh jemaat Tuhan angkat tanganmu, pandang wajahnya, panggil namanya. Yesus pegang. Yang ada di rumah dimanapun Anda berada hari ini, katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Oh Bapa, jangan. Kami mau berkenan di hadapan-Mu. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan, panggil namanya, katakan Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan. Angkat tanganmu, katakan engkau alasan selama ku hidup. Kita berikan tepuk tangan, kita sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama. Oh Yesus pegang erat. Kami tak bisa hidup di luar kasih-Mu. Di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan.
selama ku hidup. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Betapa kami bersyukur buat firman-Mu, kami diberkati. Dan kami percaya ini menjadi rema dalam hidup kami. Berjuang terus, kami ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Semua berkat yang Tuhan sediakan kiranya menjadi bagian termatrai dalam kehidupan kami. Makasih buat firman-Mu, Roh Kudus saja yang memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Kami akan perjamuan dalam tubuh dan darah-Mu. Kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami, Engkau berkenan. Dan kami percaya ada berkat yang besar. Namun sebelumnya kami bersyukur boleh mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang kedua. Minggu pertama bulan yang baru dalam persembahan yang kedua ini untuk dana pembangunan gedung gereja. Maka kami beri yang terbaik. Karena kami percaya setiap rupiah yang kami bawa. Ada gedung tempat baru dibangun, dibuka baik di dalam kota, luar kota. Akhirnya nama Tuhan semakin dimuliakan karena banyak jiwa diselamatkan. Dari mimbar ini hamba doa keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir, toko dagangan, studi anak-anak mereka diberkati. Sepanjang bulan Maret ini kami berhasil. Dan kami akan melihat pemeliharaan dari Tuhan. Yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati Anda. Selamat memberi yang terbaik, dan Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita. Terus datang dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang terlebih dahulu memberi yang terbaik di dalam hidup setiap kita. Dia Tuhan yang setia, Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidup.
Ucapan terima kasih untuk setiap rupiah persembahan saudara. Tuhan Yesus gantikan berlipat-lipat kali ganda. Tiba saat kita boleh simpan roti dan anggur yang akan didoakan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetap dengan hati mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima yang terbaik sebab tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah, kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan seperjamuan, lebih dari roti mana kami bersyukur yang Kau ajarkan kepada Gembala Martir, mendiang Pendeta Pariaji. Bahkan kami percaya artinya bukan hanya di sorga saja suatu hari kelak kami akan diselamatkan, tapi di bumi kami akan menerima berkat seperti di sorga. Kami sambut tubuh dan darah-Mu, kami menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan kami percaya kami yang seperjamuan, semua kami terima berkat dan mujizat. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Sama-sama kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tertikam, tertombak, tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh jiwa rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Saat Tuhan Yesus datang kembali, kami dan keluarga akan diangkat ke surga. Tidak ada satupun yang terhilang dan tertinggal. Kami percaya bersama keluarga kami diselamatkan. Yang ketiga, tubuh Yesus yang hancur agar tubuhku sehat, tidak sakit-sakitan, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak pikun lumpuh koma. Sepanjang bulan Maret kami sehat sempurna dalam nama Yesus. Kami tolak kanker, kami tolak tumor, kami tolak miom, kami tolak kista, sembuh dalam nama Yesus. Kami tolak segala virus bersama keluarga, anak-anak, sehat sempurna. Segala kutuk penyakit, penderitaan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus. Kita makan dengan hati bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi di atas kepalamu. Anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama mari kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan kekal. Yang pertama, darahnya memberikan kami pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur, kami ditebus, kami diampuni, kami bertobat, berjanji hidup dalam kekudusan bersama keluarga yang kudus, tidak poligami, poliandri, tidak ada orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak pertengkaran, jauhkan dari perceraian, kami tolak perzinahan, percabulan, kami tolak segala dosa. Tangan kami kudus, penuh berkat, mulut kami kudus, penuh kuasa, pikiran kami kudus, penuh hikmat. Kami tolak segala pekerjaan setan, santet, pelet, mantra, sihir, guna-guna dipatahkan. Kami tolak segala fitnah atas keluarga, atas gereja, atas gembala, atas pribadi. Yang kedua, darah Yesus memateraikan kami menjadi warga surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh bilurnya segala penyakitku sembuh dari ujung kepala sampai telapak kaki sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak sinusitis, mataku sehat, tidak rabun, tidak buta, tidak dioperasi, telinga pendengaran sehat, pernafasan sehat, paru-paru sehat, jantung sehat, ginjal lever sehat, peredaran darah sempurna, tekanan darah normal, tidak darah tinggi, darah rendah, tidak stroke. Hari ini segala penyakit disembuhkan oleh darah Yesus. Sebut nama penyakitmu, jangan minum dulu. Saudara boleh doa masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada sakit di tubuhmu, panggillah nama Yesus. Percayalah dengan iman. Alkitab katakan oleh darahnya, bilurnya kita disembuhkan. Apa yang kami minta kami terima dengan iman. Pada siang ini kami sembuh, kami sehat. Yang ada di rumah dimanapun berada via live streaming, semua sehat sembuh. Ada mujizat dari Tuhan. Apa yang kami minta kami percaya, kami terima dalam nama Yesus. Kembali sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit sembuh, tidak kambuh lagi. Yang keempat, Tuhan mengajar Gembala Martir untuk diucapkan perjamuan
lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun makan mana, tidak kelaparan, tidak kekurangan. Kami yang perjamuan lebih diberkati, tidak akan miskin yang kami perlu Tuhan sediakan, tidak kekurangan, tidak utang-utang, setiap utang terbayar lunas. Kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus sepanjang bulan baru ini, bulan Maret. Kami diberkati. Yang kedua, bangsa Israel jubahnya selalu baru, gambaran kemuliaan Allah. Kami yang perjamuan, kami percaya hidup kami mulia, suatu hari akan pesta di surga. Yang ketiga, kasut baru, gambaran keberhasilan, gambaran seorang Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh bangkrut yang kami kerjakan sepanjang bulan baru berhasil. Bisnis, karir, toko dagangan, proyek tender kami, studi anak-anak kami, masa depannya diberkati Tuhan. Bahkan keluarga kami diberkati Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Segala kutuk penyakit, penderitaan, kemiskinan sudah selesai, diangkat di atas salib. Inilah darah Yesus. Kita minum dengan hati bersyukur. Darahnya darah kehidupan, darahnya menyembuhkan. Bahkan Alkitab katakan dalam yaitu Yohanes pasal 6, darah Yesus membawa keselamatan untuk Anda dan saya. Inilah darah Yesus. Haleluya. Dia tinggal dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Dia jauh lebih besar dari segala yang kita hadapi dan alami. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Amin. Panggil namanya, katakan Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, oh di dalamku selama-lamanya. Silakan Anda boleh doa masing-masing, naikkan apa yang menjadi isi hatimu sejenak, 1-2 menit berdoa. Percaya Alkitab katakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hidup dalam pertobatan, dosamu telah diampuni, jangan berbuat dosa lagi agar doamu dikabulkan Tuhan. Inilah minyak urapan, sesuai firman-Mu ya Allah. Kejadian 6, Khotbah 9, Hakim-Hakim 9, Markus 6, 12, 13, Ibrani 1 ayat 9, Wahyu 6 ayat 6, Yakobus pasal 5. Ada minyak anggur kami tidak dirusakkan, yang sakit disembuhkan, hidup kami penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus siapapun diurapi, sehat, kuat, diurapi Tuhan, diberkati, berhasil, bahkan juga melangkah kemana dijaga malaikat. Suatu hari kelak di program pesta di surga. Inilah minyak urapan, amin. Sudah boleh taruh di kepala, bagian yang sakit, urapi anak-anakmu, urapi rumahmu, nanti boleh ambil bawa pulang ke rumah, tempat usaha, toko daganganmu. Saya percaya di dalamnya ada berkat dan penyertaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, saya akan tutup ibadah ini, yang mau minyak nanti boleh ambil ya. Tuhan, di akhir ibadah kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Sebentar kami akan pulang dalam perjalanan penyertaan Tuhan sempurna. Kami yang beribadah via live streaming dimanapun berada, berkat Tuhan juga menyertai. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Sebelum pulang, kami ucap berkat untuk bangsa Indonesia maju dan makmur. Pak Prabowo, Pak Gibran, jajaran pemerintahan diberkati Tuhan. TNI Polri diberkati, kami serahkan jaga keamanan kedaulatan bangsa kami. Kota kami Jakarta aman, damai, tentram. Kami serahkan juga dimanapun umatmu berada, di luar kota, bahkan luar negeri sekalipun, tempat mereka penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa Tuhan Yesus memberkati, bahkan juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, yaitu gereja kami Tiberias, penuh kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan setiap program-program ibadah. Kami serahkan juga acara baptisan tanggal 6. Kami percaya Tuhan Yesus berkati, banyak jiwa dimenangkan. Gembala sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan pakai prima dan bugar. Bahkan kami percaya Tuhan terus anugerahkan hikmat dan urapan dari surga, sampai Tuhan datang memimpin Tiberias penuh kemuliaan Allah. Anak cucu menantu keluarga semua dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan juga Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Argo Pariaji dalam urapan, dalam berkat Tuhan yang sempurna. Kami doa Tuhan memberkati siapapun melayani di Tiberias Gading Nias, Pak Ronald bersama dengan semua tim. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami doa Tuhan Pak Andi, Pak Geril juga diberkati, Christian juga tim musik semua, singers juga semua, bahkan juga choir, sound operator, multimedia, guru sekolah minggu, para pendoa, semua dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dan umatmu tidak satu pun yang Tuhan lewatkan, kata kalimat pokok-pokok doa mereka dikabulkan Tuhan. Kami doa yang sakit disembuhkan,
Siapapun perlu uang dan biaya tidak kekurangan. Bulan Maret ini hidup mereka dipelihara Tuhan. Siapapun doa untuk usaha bisnis pekerjaannya berhasil. Mereka yang doa rindu punya rumah, beri rumah yang indah. Rindu punya keturunan, berikan anak dalam rumah tangga mereka. Rindu punya pasangan hidup, beri jodoh yang terbaik. Bahkan siapapun doa, keluarganya selamat. Kami percaya firman-Mu genap. Satu orang bertobat, sisi rumahnya diselamatkan Tuhan. Siapapun ibadah hari ini semua berkati Tuhan. Pak Martin bersama keluarga, Pak Edward bersama keluarga, Arnold Brian, kami serahkan juga diberkati Tuhan. Bu Damiria diberkati, kami serahkan juga Pak Edison Sitorus bersama keluarga besar, Pak Pangabean bersama keluarga, Pak Peripada, semua yang hadir di tempat ini dalam berkat Tuhan. Kami serahkan keluarga Pak Ronald Laos, semua diberkati, keluarga Laos diberkati. Kami doa siapapun ibadah via live streaming, termasuk juga kami serahkan Mas Syandi di Abu Dhabi, aman, damai. Kami doa juga Tuhan memberkati, termasuk juga kami serahkan ibadah siapapun yang ibadah live streaming. Bu Koni juga Pak Napitupul di Amerika, kami serahkan juga itu Pak Albert di Jerman. Semua yang hadir juga beribadah via live streaming berkati. Pak Yosef juga bersama keluarga dalam berkat Tuhan. Umat Allah, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Tuhan Allah hadir untuk memberkatimu. Oleh karenanya buka hatimu, pandang wajahnya, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan menyertai memberkati kita. Sepanjang hidupmu engkau diberkati Tuhan. Seumur hidupmu engkau diberkati Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah masa depanmu, dan diberkatilah engkau di bumi seperti di surga. Pulang dan terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu hari ini, besok dan sampai Maranatha. Tuhan datang lagi jemput kita, pesta di surga. Yang percaya kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Selamat masuk bulan yang baru, Tuhan memberkati. Segala pujian syukur